Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, tentu semuanya dalam keadaan sehat. Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran IPS. Pada hari ini Ibu Guru akan menyampaikan materi mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, mengidentifikasi pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia, mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut ini beberapa pendapat teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama, teori Vaisya. Teori Vaisya dikemukakan oleh N.J. Krum. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India dalam waktu tertentu menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan Indonesia. Yang kedua, teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai masuknya proses penyebaran Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria. Yang pertama, C.C. Beck menjelaskan bahwa golongan kesatria turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mereka terlibat konflik kekuasaan di Indonesia. Yang kedua, Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan kesatria dari Indialah yang membawa pengaruh ke Indonesia. Mereka membangun koloni di Indonesia. Yang ketiga, J.L. Muns mencoba menghubungkan kejadian di India pada awal abad ke-5. Keluarga kerajaan di India melarikan diri ke Indonesia dan mendirikan kerajaan di Indonesia. 3. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Lier. Dia mengemukakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapat ini didasarkan pada peninggalan-peninggalan prasasti-prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa, karena hanya kaum Brahmana yang menguasai bahasa dan huruf tersebut. Keempat, teori arus balik. Pendapat ini diungkapkan oleh F.D.K. Bush. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka ke Indonesia untuk menyebarkannya. B. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Dalam bidang pemerintahan, masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Yang kedua, dalam bidang sosial, munculnya pembedaan yang tegas dalam unsur masyarakat atau sistem kasta. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Yang keempat, dalam bidang agama,
Jalur perdagangan yang ramai menyebabkan hal ini juga berkembang menjadi pusat kerajaan dan penyebaran agama Hindu-Buddha. Yang kelima, bidang kebudayaan. Seni bangunan berupa bentuk candi, seni rupa dan seni ukir berupa relief pada candi. Sastra dan aksara berupa karya sastra yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Yang C, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, kerajaan yang bercorak Hindu. A. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Sumber utama mengetahui sejarah kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa. Raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, Mulawarman. B. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui dari Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Yang C. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno diperoleh dari Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klurak, dan Prasasti Mantiase. Raja yang memerintah adalah Raja Sana, Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Pikatan, Dyah Balitung. D. Kerajaan Medang. Kerajaan Medang di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Limus, Prasasti Wurara, Prasasti Anjuk Ladang, dan Prasasti Prada. Pendiri Kerajaan Medang di Jawa Timur adalah Mpu Sendok. Setelah Mpu Sendok meninggal, ia digantikan oleh Isyana Tunggawijaya. Kerajaan Kediri. Sumber sejarah Kerajaan Kediri antara lain Prasasti Padlegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwawera, Gandara, Kamiswara, dan Kertajaya. F. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok.
Sumber sejarah Kerajaan Singosari antara lain diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Prasasti Maribong, Prasasti Kusmala, dan Prasasti Mula Malurung. Raja yang berkuasa di Singosari antara lain Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi, Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. G. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Sotasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Selain itu, sumber dari Kerajaan Majapahit yaitu Prasasti Gunung Butak, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, dan Prasasti Langgaran. Raja yang pernah memerintah Majapahit yaitu Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya, Jayanegara atau Kalogemet, Tribhuwana Tunggadewi, dan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari dua sumber, yaitu prasasti dalam negeri dan prasasti luar negeri. Prasasti dari dalam negeri yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Prasasti Palas Pasema. Adapun prasasti yang dari luar negeri yaitu Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, dan Prasasti Kanton. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha ada yang berupa candi. Candi bercorak Hindu antara lain Candi Prambanan. Candi yang bercorak Buddha adalah Candi Borobudur. Peninggalan yang lain adalah Gapura. Gapura di sini adalah pintu gerbang masuk suatu wilayah kerajaan. Contohnya adalah pintu gerbang atau Gapura Majapahit. Patirtan. Patirtan adalah tempat pemandian putri raja atau keluarga bangsawan. Patung Hindu. Contohnya adalah patung para dewa-dewi. Jadi ciri khas patung Hindu adalah patungnya berupa patung para dewa dan dewi atau binatang-binatang tertentu. Patung Buddha. Patung Buddha itu sendiri adalah patung dari Siddhartha Buddha Gautama.
Relief. Relief adalah seni ukir yang ada di kaki candi. Relief Ramayana atau relief kisah Mahabharata. Prasasti. Ada kitab. Contohnya adalah kitab Sutasoma, kitab Negara Kertagama. Upacara adat. Contohnya di sini adalah upacara adat Ngaben, pembakaran mayat di Bali. Contoh yang lain adalah upacara kesada. Demikian uraian dari saya. Apabila ada kekurangannya dan kesalahannya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.